Tuhan rindu Bapa di Ramadan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu bukan lisku hidup selamanya. Ku tahu Disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya, kasihnya tidak terbeli. ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat hari ini dipimpin oleh Pendeta Iwan Kurniawan. Kedua, persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli pukul 18 di gedung gereja dengan tema Bermegah dalam Salib Kristus yang akan dipimpin oleh Saudara David Triantama Sitorus. Mohon perhatian dan kehadiran anggota atau simpatisan Komisi Dewasa. Ketiga, ceramah remaja akan diadakan pada hari Minggu 17 Juli
pukul 10.15 di gedung gereja dengan tema Aku Mau Kemana, yang akan dipimpin oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri dari GKI Peterongan Semarang. Mohon perhatian dan kehadiran remaja. Yang keempat, Paduan Suara Halel mengadakan latihan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gedung gereja. Kami mengundang Anda melayani melalui paduan suara. Silahkan mendaftarkan diri pada Bapak Andriana Wira. Kelima, warta lowongan kerja dapat Anda lihat pada ruang tolong menolong di Warta Jemaat GKI Tegal. 6. Kafetaria buka kembali hari ini. Saudara dapat menikmati menu makanan yang tersedia bersama saudara-saudara yang lain. Yang ketujuh, PAUD Elkana membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Daftarkan putra-putri Anda di PAUD Elkana. Agar saudara-saudara mendapat informasi tentang kegiatan di GKI Tegal, silahkan menyimpan nomor WA 0856 6688 246, lalu menginformasikan nomor Anda ke nomor tersebut. Demikian warta lisan. Bapak Ibu, kami ajak untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, bersukacitalah, sebab Allah kita besar. Ia berkenan memberi, mengampuni dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan menyanyikan. Kami puji dengan riang. Ibadat Minggu saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kasih adalah kata yang sering kita dengar dan gunakan. Sebab kasih menjadi tanda bahwa kita adalah murid Kristus, yaitu pada saat kita saling mengasihi. Kasih juga menjadi sifat Allah, seperti apa yang tertuang di dalam kitab Ulangan, pasal 7 ayat 9 yang berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Melalui tema kasih itu sederhana, kita akan belajar untuk menyatakan kasih seperti apa yang dikehendaki Tuhan melalui perbuatan nyata kita.
Mari saudara, dengan penuh rasa penyesalan kita datang kepadanya untuk mengakui setiap dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih setiamu tiada bertara. Setiap hari semakin bertambah jelas bahwa Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Namun tindakan kami jauh berbeda dari apa yang Engkau teladankan. Kami tidak lagi berpegang dan memilih untuk melangkah sesuai dengan kehendak kami sendiri. Kami enggan dibimbing karena kami merasa kuat dan mampu berjalan seorang diri. Tetapi kami sungguh menyesal ya Tuhan, karena kami sombong dan iri hati kepada sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersedia untuk merenungkan setiap dosa dan salah kami kepadamu. Kasih dan sayang-Mu selalu kami rindukan ya Tuhan, agar ungkapan penyesalan kami ini Engkau dengarkan. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dengan segala kerendahan hati, kami menaikkannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, bagi mereka yang bersedia merenungkan dosa, lalu menyatakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyediakan pengampunan dosa baginya. Sebab hanya oleh darah Tuhan Yesus kita disucikan dari segala dosa. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai sertamu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah mengobatkanku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh karena darah-Mu, maka kami beroleh pemulihan dan pembenaran. Saat ini kami menyadari bahwa hanya dengan berjalan dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Jika sesaat lagi kami akan membaca beberapa bagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkenan menaungi kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca dapat benar-benar kami pahami dan kemudian kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan untuk petugas pembaca Alkitab dan juga bagi diri hamba sendiri, kiranya Tuhan menolong, memampukan dan untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan di tengah kekurangan dan kelemahan yang ada. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu,
dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini aku sampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku,
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu hari, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pertama kali saya membaca tema ini untuk mempersiapkan liturgi, lagu-lagunya, dan khotbah di hari ini, saya sempat mengira jika tema kita kali ini diambil dari sebuah lagu. Nah, begitu saya baca, ya, lalu saya gumamkan begitu, saya nyanyikan begitu, kasih itu sederhana, kok nggak pas ya? Kok nggak pas ya? Wah, ternyata saya yang salah lirik ya. Harusnya itu yang benar begini, Bapak Ibu. Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Nah, itu lagunya seperti itu ya. Ini lagu yang cukup lawas, mungkin ya generasi muda mungkin ngerti. Ini yang nyanyi Wina Natali fit Abdul Coffee Theory. Nah, namun yang membuat saya penasaran adalah mengapa hanya dengan melihat senyuman orang yang kita kasihi atau kita cintai, kita bisa bahagia. Ya, karena bahagia itu sederhana. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat ya, definisi dari kata sederhana itu sebenarnya adalah ya kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Saya ulang ya. Kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini adalah definisi dari sederhana. Dengan kata lain, Bapak Ibu, tindakan atau perilaku sederhana itu bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Karena sederhana adalah perilaku kita sehari-hari. Tetapi kenyataannya justru kita sendirilah yang membuatnya menjadi rumit ya. Pikiran kita mempersulit kondisi dari sederhana. Sehingga kita kemudian tidak lagi bisa hidup secara sederhana. Karena berasumsi demikian. Kalau sederhana itu berarti punya kendaraan sederhana, punya rumah sederhana ya. Punya mobil sederhana, bajunya sederhana, lah itu bukan sederhana namanya. Itu berkelimpahan ya, berkelebihan begitu. Seperti apa yang juga diungkapkan atau dilakukan oleh si ahli Taurat ini ketika dia mendefinisikan tentang kasih. Kasih yang semula sederhana dijadikan rumit oleh si ahli Taurat dengan mempertanyakan syarat-syarat mengasihi itu apa.
dan siapa yang layak untuk dikasihi. Kan jadi makin runyam, makin memusingkan. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang dicobai oleh seorang ahli Taurat. Dan tentu saja tujuan dari ahli Taurat ini adalah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Karena ia mengawalinya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Dan hampir semua orang Yahudi itu tahu jawabannya. Dia berkata demikian, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tahu Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan jebakan Batman ya. Jebakan begitu. Maka Yesus kemudian kembali bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, dan apa yang kau baca di sana? Dan ternyata benar. Bahwa ahli si Taurat itu kemudian dia tahu, bahkan dia hafal dengan rumusan bagaimana untuk memperoleh hidup kekal, yaitu berupa 2 perintah pokok. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kehidupan kekal yang begitu didamba-dambakan oleh semua orang Yahudi, ya, begitu mudahnya didapat, yaitu dengan cara mengasihi Allah dan sesama. Tetapi bukan ahli Taurat namanya kalau tidak mempersulit keadaan, kalau enggak bikin aturan baru, ya, kalau enggak bikin masalah namanya bukan ahli Taurat ya. Ia kemudian menjebak Yesus dengan pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan lanjutan. Siapakah sesamaku manusia? Ya dipikir ya, masa ya seorang selevel si ahli Taurat, ya, pemuka agama Yahudi yang pintar sekali sampai tidak tahu siapa sesamanya manusia. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, kata sesama atau istilah sesama itu memiliki hubungan yang dekat, relasi yang erat, dan mereka kemudian menggolongkannya menjadi 3 bagian. Ya, sesama golongan pertama adalah Geton, yaitu mereka yang sebangsa dan setanah air bagi orang Yahudi. Nah, sesama golongan kedua adalah perioikos, yang berarti tetangga atau orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Dan golongan yang ketiga disebut dengan plesion, yang adalah ya teman, sekaligus tetangga, sekaligus saudara sebangsa dan setanah air. Dan tentunya pertanyaan dari si ahli Taurat ini sebenarnya merujuk pada sesama dalam kategori plesion. Ya. Dia berharap jika Yesus itu menjawab bahwa sesama adalah mereka yang punya relasi yang dekat, punya relasi yang erat, dan jangan jauh-jauh. Dengan kata lain, Bapak Ibu, si ahli Taurat ini hendak mencari masalah dengan mempersempit jangkauan dari hukum kasih, yaitu cukup mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Cukup mengasihi orang-orang yang kita kenal saja. Sedangkan Yesus justru sebaliknya, dia pengen memperluas tindakan kasih itu kepada siapapun, bahkan orang asing, bahkan orang yang jahat pada kita. Yesus mau melakukan hal itu. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian menanggapi pertanyaan dari si ahli Taurat ini dengan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati atau Samaria yang baik hati. Dikisahkan ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan karena mengalami perampokan, dia dipukul, ya, dia dihajar, lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan setengah hidup, setengah mati, setengah hidup, atau sekarat. Dan ternyata Bapak Ibu, tepatnya ini memang di perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, ini memang pegunungan yang mengerikan ya, banyak sekali sana bandit yang mengancam begitu. Kemudian ada 3 orang yang lewat dan melihat korban ini.
Yang pertama adalah seorang imam. Imam adalah pelayan Tuhan, pelayan Allah yang tugasnya di bait Allah. Tentunya seorang imam ya, dia paham betul apa itu kasih ya. Semestinya demikian. Dia dianggap berkompeten untuk mengajar tentang kasih. Wong dia hafal ya. Tetapi mengapa dalam gambaran Yesus justru ia mengabaikan dan melewati begitu saja orang yang sudah hampir mati ini, yang sekarat ini. Ya, kita boleh berandai-andai, boleh berasumsi, boleh menduga-duga, ya, boleh menafsirkan jika mungkin saja hatinya tergerak, ya, dia tergerak begitu. Tetapi tugas dan kewajibannya sedang menanti. Dia harus menjalankan upacara. Dia harus tergesa-gesa melakukan ritual, jangan sampai terlambat. Atau kita menduga jika imam ini berasumsi bahwa orang itu sudah mati. Dan dalam tradisi Yahudi kalau menyentuh atau memegang jenazah atau orang mati itu najis hukumnya. Dan kalau najis, imam ini tidak bisa menjalankan fungsinya atau tugasnya sebagai seorang imam. Nah, orang yang kedua adalah orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adalah tokoh agama ya, agamawan yang bekerja melayani di bait Allah. Tindakan orang Lewi ini sama halnya dengan imam tadi. Dia hanya melewati korban yang berada di seberang jalan. Bapak Ibu, di dalam kisah ini Tuhan memang tidak menjelaskan ya, tidak menjabarkan mengapa si imam ini atau si orang Lewi ini tidak memperhatikan atau tidak peduli dan mereka memilih untuk meninggalkan begitu saja. Tetapi yang hendak ditegaskan di sini adalah para petinggi dari agama Yahudi itu memilih untuk tidak berbuat kasih kepada orang yang sekarat, kepada orang yang hampir mati. Kemudian datanglah orang Samaria yang sebenarnya tidak masuk kategori sebagai sesama bagi orang Yahudi. Ya, orang Samaria ini orang asing, ya, dianggap najis, dia tidak layak dianggap sebangsanya karena memang mereka kawin campur begitu. Dan bagi orang Yahudi, ya, derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang Samaria. Maka mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi justru dalam kisah perumpamaan ini Yesus memberikan peran protagonis ya, lakon. Peran protagonis atau tokoh baik bagi orang Samaria ini. Karena dia menunjukkan, dia memperlihatkan tindakan kasihnya. Dan kalimat pertama, ucapan pertama yang dikatakan oleh Yesus mengenai orang Samaria ini adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga orang Samaria ini melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan orang yang hampir mati ini. Ia membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkannya ke atas keledai, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Bahkan ketika dia meninggalkan penginapan, dia berkata kepada pemilik penginapan, nanti nek kurang tak tomboi. Sedangkan orang imam ya, dan seorang Lewi ini yang berasal dari golongan terpandang, golongan yang mulia, yang lebih baik dari orang Samaria, diberikan peran antagonis oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hati dan tidak mau berbelas kasih. Tuhan Yesus kemudian mengakhiri ceritanya ya, perumpamaannya itu dengan bertanya kepada si ahli Taurat yang hendak menjebaknya. Dia berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang telah jatuh ke tangan penyamun itu. Dan sampai akhir kalimatnya, si ahli Taurat ini tidak berkata orang Samaria. Dia tidak bisa mengelak dan dia mengatakannya, jika sesama manusia adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Sampai akhir pun Bapak Ibu, si ahli Taurat tetap merasa superior ya. Yesus kemudian mengakhiri pembicaraannya dengan pesan agar si ahli Taurat ini melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Ya berkata demikian Bapak Ibu, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah Bapak Ibu dan Saudara, inti dari perumpamaan Yesus tadi adalah belas kasihan. Sehingga kita bisa memahami bahwa kasih itu sederhana, yang adalah tema kita pagi ini. Mengapa bisa sederhana? Sebab ketika kita tergerak oleh belas kasih, maka kita tidak akan bertanya-tanya. Kita tidak perlu bertanya-tanya ketika menolong orang lain. Dia siapa ya? Dia punya uang enggak ya? Terus agamanya apa? Nah dia ini sesuku enggak dengan kita? Dia penjahat bukan ya? Nanti kalau ditolongin penjahat, waduh repot kita. Kita tidak perlu pandang bulu siapa yang kita tolong. Tetapi ini catatan penting dari saya Bapak Ibu, bahwa kita tetap butuh hikmat dari Tuhan. Kita perlu bijaksana ketika menolong orang lain. Kita perlu memahami mana yang benar-benar membutuhkan pertolongan atau hanya memanfaatkan belas kasihan kita. Seperti apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ya, kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dia berdoa agar jemaat di Kolose dan juga kita itu menghendaki, ya, mengerti, menjalani kehendak dan jalan Tuhan yang benar. Dan kalau kita membaca pada bacaan pertama di Ulangan 30 ayat 9 sampai 14, kita juga memahami bahwa tindakan kasih bukanlah sesuatu hal yang tak terjangkau. Bukan suatu hal yang jauh, enggak. Kasih itu begitu sangat simpelnya, begitu sederhananya. Bahkan Allah itu meletakkannya di mulut dan hati kita. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki belas kasihan, maka dia akan terhubung dengan kehendak Allah. Mulut dan hati ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, kita memutuskannya dalam hati kita. Kemudian menyatakan ya dan tidak, atau tolong atau tidak. Kenapa disebut dengan hati dan juga mulut? Maka jika kita memiliki relasi yang baik dan erat dengan Allah, maka belas kasih itu akan menjadi dasar dalam setiap tindakan dan perilaku hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita benar-benar terhubung, terkoneksi dengan Tuhan? Apakah setiap tindakan kita sudah didasarkan pada belas kasih atau pada kepentingan diri kita sendiri? Atau kepada ego kita? Dia menguntungkan atau tidak? Kalau untung ya dibantu, kalau enggak ya no way, sorry ya. Jika kita merasa belum melakukannya, memohonlah kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami maksud dan kehendak-Nya. Mintalah hati yang peka agar mampu berbelas kasih kepada sesama kita. Sebab kasih itu sederhana. Amin.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami kembali memahami bahwa kasih itu sederhana. Belas kasih yang ada di dalam diri kami haruslah tetap kami jaga dan pelihara. Kami juga mengerti Tuhan betapa pentingnya menjalin relasi yang erat bersama Tuhan, sehingga kami dapat menyatakannya melalui sikap dan perbuatan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyegaran yang baru yang boleh kami terima pada pagi ini. Ya Tuhan, kami mau terus berpengharapan kepadamu, secara khusus kerinduan kami akan hadirnya seorang tenaga pelayan gerejawi di bidang musik gerejawi di tempat ini, sehingga boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk bidang-bidang, dan juga badan pelayanan di GKI Tegal yang tengah berupaya untuk menjalankan program-program kerjanya. Beberapa kegiatan gerejawi sudah mulai berjalan secara onsite. Dari kegiatan komisi usia lanjut, komisi dewasa, persekutuan remaja, sekolah minggu, wilayah, dan juga paduan suara. Kiranya Tuhan terus menolong kami dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga persekutuan boleh semakin terwujud dan iman kami semakin dikuatkan. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara David Rian Tama Sitorus yang saat ini sedang menjalani program stase 2 di tempat ini. Kiranya Tuhan menuntun dalam berpelayanan tempat ini, sehingga tidak hanya diperkaya secara akademik, tetapi juga panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan semakin dikuatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk upaya dan usaha yang tengah dilakukan untuk kelengkapan sarana dan prasarana gedung sekolah PAUD Elkana di Jalan Kapten Ismail. Jika Tuhan telah menuntun sejak awal, maka kami percaya jika Tuhan juga akan menuntun dan melengkapi hingga akhirnya, dan juga apa yang kami butuhkan saat ini. Ya Tuhan, kami teringat akan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai, yang saat ini sedang sakit, sedang berbaring lemas. Tuhan, mungkin mereka berada dalam proses perawatan atau mungkin juga pemulihan, mungkin juga mereka mengalami lemah tubuh karena lanjut usia. Engkau yang mengetahui kondisi dan keadaan anak-anak-Mu ini. Satu persatu ya Tuhan Engkau tilik, yang mungkin saja sedang kami doakan dalam hati kami masing-masing. Secara khusus, kami mau berdoa untuk Ibu Yeniwati di rumah, untuk Bapak Tan Budi Santosa di rumah,
Tuhan kiranya pulihkan, sembuhkan, berikan semangat dan pengharapan agar senantiasa berpegang hanya kepada Tuhan. Juga untuk Bapak Hadi Suseno yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kardinah, kiranya Tuhan menjamah dan juga pulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih ada dan belum juga usai. Bahkan virus varian baru juga mulai mengancam dan menambah angka kasus positif COVID. Kami mau mendoakan untuk setiap upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami semakin taat mematuhi aturan protokol kesehatan, menjaga diri kami sesama, dan juga melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin bangsa kami, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar bijaksana dan dilakukan untuk kepentingan orang banyak, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Juga untuk stabilitas sosial, politik yang mulai ramai dan memanas, yang mulai banyak diperbincangkan di mana-mana. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi dan juga keamanan bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya peperangan yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang memiliki kepekaan dan kerinduan agar terwujud kedamaian. Kiranya Tuhan tolong lembutkan hati kedua negara ini sehingga mereka boleh menemukan jalan yang terbaik. Ya Bapa, ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi maupun keluarga kami, yang mungkin saja kami saat ini sedang mengalami masalah rumah tangga. Kami punya masalah ekonomi, kami punya masalah pekerjaan, masalah studi, dan apapun itu yang sedang kami doakan secara pribadi. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan juga menjawabnya, sehingga kami mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Sebab kami punya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah pergumulan dan doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, dalam ibadat ini kantong kolekte akan diadakan
Silakan memasukkan amplop persembahan atau kolekte, amplop persembahan bulanan, persepuluhan, pengucapan syukur, dan lain-lain. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadat dari tempat masing-masing, persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di dalam kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja GKI Kristen Indonesia. Tegal, BCA 047 6 399 399. Dapat juga melalui M-Banking, GoPay, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Atau scan barcode QRIS untuk pos Jemaat Slawi ke rekening BCA 3622123 atas nama Laura _Duyanti. Saudara-saudara, dengan penuh ungkapan syukur, mari berikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Ya Tuhan, begitu banyak berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan, kiranya persembahan kami ini berkenan di hati-Mu ya Bapa. Tolonglah Bapa agar para majelis bisa mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita
Saudara-saudara, kasih itu sederhana. Maka nyatakanlah melalui sikap dan perbuatan saudara. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, ibadat telah selesai. Silahkan bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati.